Lo pernah dengar istilah supergroup? Supergroup adalah sebuah grup musik yang anggotanya terdiri dari musisi solo atau personil band ternama. Banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya supergroup ini. Ada yang terbentuk karena awalnya iseng, mau mencurahkan hasrat bermusik yang tidak tertampung di band sebelumnya. Ada juga yang terbentuk karena tujuan tertentu, charity misalnya. Contoh lainnya mungkin karena band mereka sebelumnya bubar dan ingin melanjutkan bermusik dengan menarik personil dari berbagai band yang dikenal. Fenomena supergroup awalnya dipelopori di Inggris cuy. Pada medio 60-an, sebuah supergroup terbentuk di Inggris. Menurut editor majalah Rolling Stone Jan Wenner mengungkapkan bahwa band rock asal Inggris bernama Cream adalah supergroup yang pertama dikenal. Band ini terdiri dari gitaris Eric Clapton dari The Yardbirds, basis Jack Bruce dari Graham Bond Organization, dan drummer Ginger Baker dari Graham Bond Organization. Cream terbentuk pada tahun 1966. Masing-masing personil memiliki nama besar di skena musik Inggris dan memiliki skill yang keren abis cuy. Sayangnya, Cream hanya berumur pendek. Mereka resmi bubar pada tahun 1968. Walaupun umurnya pendek, Cream dianggap sebagai band yang penting untuk sejarah rock and roll dunia. Gak cuma Cream, ada band rock legendaris asal Inggris yang terbentuk pada tahun 1968 dan beranggotakan vokalis Robert Plant dari Band of Joy, gitaris Jimmy Page dari The Yardbirds, basis dan keyboardis John Paul Jones, dan drummer John Bonham dari Band of Joy. Awalnya, band ini bernama The New Yardbirds. Mereka terpaksa mengganti nama menjadi Led Zeppelin. Setelah resmi berganti nama, Led Zeppelin merilis album debut swanama mereka pada tahun 1969. Sepanjang karir mereka, Led Zeppelin merilis 8 album penuh, melakukan tur ke berbagai negara, dan lagu-lagu mereka masuk ke berbagai daftar tangga lagu dunia. Pernah dengar USA for Africa? Yap, USA for Africa adalah supergroup yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan amal untuk membantu korban kelaparan di benua Afrika, khususnya di Ethiopia. Supergroup ini benar-benar super karena melibatkan lebih dari 50 nama besar musisi paling terkenal pada era itu, seperti Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Bruce Springsteen, dan banyak lagi. USA for Africa merekam single berjudul We Are The World dengan Michael Jackson dan Lionel Richie sebagai penulis lagu. We Are The World resmi dirilis pada tanggal 7 Maret 1985 dan terjual habis sebanyak 800.000 kopi dalam 3 hari. Single ini juga dinobatkan sebagai best-selling untuk tahun 1985 dan perkiraan total penjualan secara global sebanyak 20 juta kopi. Di Indonesia sendiri, konsep supergroup musik juga selalu ada nyaris setiap dekade sejak era 70-an. Beberapa di antara mereka hanya sempat merilis 1 album saja. Keberadaan supergroup ini tentu faktornya beragam. Dari sekedar eksplorasi bermusik, menghindari kejenuhan hingga faktor perbedaan pendapat sehingga dirasa perlu membentuk grup baru. Supergroup paling lawas di Indonesia adalah Duo Kribo. Kolaborasi ini muncul pada tahun 1977 ketika Aka dengan vokalis Ucok Harha pecah dan Ahmad Albar dengan God Bless mulai sepi order. Duet ini memang sangat berhasil, apalagi album-album Duo Kribo meledak di pasaran sampai terjual 100.000 kaset kala itu. Selain itu, duo ini pernah membuat film dengan nama yang sama, yaitu Duo Kribo. Bahkan kesuksesan Duo Kribo nggak cuma di Indonesia aja cuy, tapi merambah ke Malaysia dan Singapura. Ahmad Band. Dari namanya sudah bisa diprediksi bahwa supergroup ini terbentuk akibat ambisi seorang Ahmad Dhani. Band ini dibentuk di tengah vakumnya Dewa 19. Selain diperkuat Ahmad Dhani yang menjadi vokalis utama, grup ini juga digawangi oleh Andra Junaidi dari Dewa 19, Pai X Slang sebagai gitaris, Bongki Slang sebagai basis, dan Bimo Netral sebagai drummer. Ahmad Band hanya sempat merilis 1 album bertajuk Ideologi Sikap Otak. Mooner adalah supergroup gabungan dari beberapa band seperti The Slave, Sigmund, dan The Sigit. Mooner terdiri dari Rekti bass dari The Sigit, Absar gitar, vokal dari band The Slave, Marcella vokal dari Sarasvati, dan Tama drum dari Sigmund. Dengan masih mengusung rock namun lebih lambat, apalagi dengan suara vokalis perempuan dan lagu menggunakan lirik bahasa Indonesia, Mooner terdengar sangat berbeda dari band yang sudah ada. 2 album telah dihasilkan oleh Mooner.
ada Tabiat pada 2017, dan Om pada 2019. Ada lagi quintet metal yang terdiri dari orang-orang lama di kancahnya. Daniel Mardani vokal X Dead Squad, Boni Sidarta X Dead Squad, Welby Cahyadi dari Carnivore, Alvin Eka Putra dari Noxa, dan Christopher Coki Bollemeyer dari NTRL. Uniknya, semua nama tersebut pernah tergabung dalam Dead Squad, baik sebagai personil atau additional player. Setelah merilis single perdana Suara Sudra, kabarnya unit Thrash Indo ini akan segera merilis single kedua mereka. Bernama Konspirasi, band ini terdiri dari para personil dari beberapa band yang punya nama besar. Vokalis band ini adalah C, seorang vokalis dan penulis lirik jempolan dari band Cupu Manik. Sedangkan sang gitaris adalah Edwin yang besar dengan bandnya Coklat. Di posisi basis ada nama Romi Sopian dan seorang drummer yang menjelma menjadi penyanyi, Marcel. Nama-nama ini bukan orang baru dalam dunia musik. Mereka bahkan sudah meniti karir pada era awal 90-an. Seperti Marcel misalnya. Jauh sebelum menjadi seorang penyanyi, dia adalah drummer band Pupen, sebuah band yang kerap disebut sebagai salah satu yang mempelopori pergerakan musik independen di Indonesia, bersama dua band lainnya, Pas Band dan Pure Saturday. Mereka berempat sepakat memilih musik grunge sebagai identitas karyanya. Dengan amunisi yang mumpuni, tentunya di atas kertas band ini diharapkan punya daya ledak yang besar, dengan kekuatan yang mereka punya yaitu musik dan lirik yang matang. Apakah sebuah band yang terdiri dari para personil pilihan yang kemudian sepakat membuat supergroup ini bisa jadi jaminan bandnya menjadi sukses dan digemari? Nyatanya, banyak supergroup musik yang dijalani dengan serius, sering manggung, terkenal, dan albumnya laku terjual. Tapi, tidak sedikit juga yang hanya merilis satu album kemudian bubar. Terlepas dari berbagai fakta itu, supergroup musik adalah fenomena menarik di dunia musik Indonesia dan dunia.